Shalom Bapak dan Ibu sekalian, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami, dan saatnya kami merenungkan firman-Mu. Biarlah hati kami boleh menangkap apa yang Engkau mau sampaikan Tuhan. Bawa kami terus next level di dalam pengikutan kami kepadamu, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami terus bertumbuh menjadi dewasa dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat buat sesama kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai dasar-dasar pelayanan. Kita semua yang sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, kita yang sudah merasakan dosa-dosa saya sudah diampuni, saya sudah diselamatkan, saya sudah dipindahkan dari kegelapan, dan sekarang saya hidup di dalam terang kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Pasti hidup kita itu penuh rasa syukur kalau kita menghayati betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pasti kita rindu untuk bisa membalas akan kasih Tuhan. Dan kita rindu untuk hidup kita ini dipakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini kita akan merenungkan mengenai dasar-dasar pelayanan, karena banyak sekali orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus rindu untuk melayani tetapi tidak tahu harus bagaimana gitu. Apa yang harus dilakukan sampai kita ini bisa masuk di dalam pelayanan. Ya. Memang pelayanan itu sebuah anugerah dari Tuhan. Jadi pelayanan itu tidak bisa kalau keinginan saya. Kalau saya mau seperti teman saya yang begini pelayanannya. Kita tidak bisa seperti itu. Karena pelayanan itu sebuah anugerah. Tapi kita perlu belajar prinsip-prinsip apa yang ada di dalam firman Tuhan, dasar-dasar dari sebuah pelayanan, supaya kalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, lalu kita rindu untuk masuk dalam pelayanan, bagaimana seharusnya sikap hati kita. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Ya, kita baca sama-sama. Kita maksudnya bersuara sama-sama gitu ya. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sampai di sini dulu. Ya. Jadi yang pertama, kita harus sadar bahwa pelayanan itu bukan apa yang kelihatan dari luar. Misalnya kalau saya berbicara di sini menyampaikan renungan, lalu kita berpikir, oh iya dia sedang pelayanan. Kalau ada yang main musik, terus kita berpikir, oh iya kalau dia sih sudah pelayanan. Kalau saya kok belum pelayanan, ya bagaimana ya, saya kepengen pelayanan gitu. Nah, itu cara berpikirnya harus diubah dulu. Sebab di sini Rasul Paulus mengajak kita bahwa yang namanya sebuah pelayanan itu bukan apa yang di luar, apa yang kelihatan oleh manusia. Tetapi pelayanan itu adalah sebuah persembahan hidup kita. Tubuh kita ini, maksudnya tubuh jasmani kita ini
Ya. Memang kalau kita percaya sama Tuhan Yesus kan kita mempersembahkan hati kita untuk mengasihi Tuhan. Tetapi di sini Rasul Paulus bilang bahwa pelayanan itu adalah kalau kita mempersembahkan tubuh kita, tingkah laku kita, perbuatan kita setiap hari, tutur kata kita itu sebagai sebuah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya. Jadi namanya pelayanan itu adalah kita bilang sama Tuhan, Tuhan sekarang hidup saya tidak dipakai untuk melakukan keinginan saya sendiri. Kalau saya belum mengenal Tuhan, saya mau marah, ya saya marah. Kalau saya mau pergi, ya saya pergi. Saya nggak peduli apa kata orang. Tetapi kalau kita sudah jadi, kalau kita sudah percaya pada Tuhan Yesus dan kita mau melayani Dia, maka hidup kita ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau Tuhan suruh, ya kamu harus sekolah, ya sekolah gitu. Kamu harus melayani misalnya sebagai usher atau dan lain-lain banyak. Ya itu yang kita lakukan karena kita disuruh sama Tuhan dan kita mempersembahkan hidup kita ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, itu adalah sebuah pelayanan. Jadi pelayanan itu bukan apa yang kelihatan dari luar. Nah, hal kedua yang kita harus mengerti bahwa di dalam pelayanan kita harus bisa membedakan antara mezbah dan panggung. Kalau mezbah itu tempat untuk meletakkan sebuah persembahan. Ya, kalau zaman dulu kan persembahannya kambing atau domba atau lembu dan itu dibunuh. Ya, jadi zaman dulu persembahannya adalah persembahan binatang yang sudah mati. Tetapi kalau sekarang kita mempersembahkan tuh kehidupan kita, bukan persembahan binatang yang mati, tetapi persembahan kehidupan kita yang sudah dibangkitkan. Jadi kalau zaman dulu persembahan itu adalah lambang daripada kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi sekarang Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, sudah bangkit, dan kita diberi hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal ini yang kita sekarang sudah terima dari Tuhan Yesus, kita pakai untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Itu adalah sebuah mezbah, itu adalah sebuah pelayanan, pelayanan yang sesungguhnya. Nah, kalau panggung ini seperti ini ya, kita kan disebutnya panggung. Kalau panggung berarti apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu untuk dilihat orang, itu namanya panggung. Jadi sebelum kita melakukan pelayanan seperti yang bisa dilihat, ya, sebelum kita masuk dalam pelayanan yang bisa dilihat oleh orang, kita harus punya dulu hati yang mau melakukan kehendak Tuhan. Karena itu adalah pelayanan yang sesungguhnya. Supaya nanti kalau kita masuk dalam pelayanan, kita itu membuat pelayanan kita itu mezbah, suatu persembahan. Di mana kita seringkali mungkin perasaan kita dikorbankan, waktu kita dikorbankan, apa yang menjadi milik kita dikorbankan, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi di situ pelayanan adalah sebuah mezbah. Ini yang diajarkan oleh Ibu Iin Cipto ya. Tapi kalau panggung berarti kita mencari supaya ya orang-orang tahu siapa saya, supaya orang-orang kenal sama saya, supaya orang melihat saya bahwa pelayanan saya tuh bagus, pelayanan saya tuh hebat. Nah, itu namanya panggung. Jadi kita mesti bisa membedakan supaya nanti kalau kita pelayanan kita tidak salah sikap hati yang salah gitu, yang keliru. Nah, yang ketiga kita belajar bahwa Tuhan itu pasti akan memurnikan motivasi pelayanan kita. Sebab antara mezbah dan panggung ini seringkali kalau kita jujur ya, mau nggak mau suka kecampur gitu ya. Memang kita tahu bahwa saya harus memberikan untuk Tuhan, tapi kadang-kadang kedagingan ini tuh suka ikut-ikutan ya. Jadi suka merasa kalau misalnya habis pelayanan terus dibilang, wah pelayanan kamu hari ini bagus. Terus wow gitu ya, kita rasanya
seperti adonan roti yang mengembang gitu ya. Nah, jadi antara mezbah dan panggung ini harus terus dimurnikan gitu dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita sedang pelayanan, lalu kita dikritik, dikasih tahu kekurangannya, diluruskan, atau mungkin kita dimarahin gitu, biarlah kita tahu bahwa itu semua proses untuk kita bisa mempunyai motivasi yang benar, yaitu pelayanan kita adalah sebuah mezbah. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi yang kedua, di dalam pelayanan itu kita harus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan, supaya melalui persekutuan pribadi itu cara berpikir kita diubahkan. Jadi pikiran Kristus itu ditransferkan ke dalam pikiran kita, sehingga pikiran kita ini hari lepas hari diubahkan. Ya. Diubahkannya adalah dari saya berpusat kepada diri sendiri sampai berpusat kepada Kristus. Nah, itu bukan hal yang mudah, ya. Karena kita seringkali gampang kalau pelayanan, lalu apa yang kita lihat tidak cocok dengan hati kita, terus kita maunya berubah, atau kita mau marah, atau kita mau mengubah orang lain gitu. Kita nggak ingat bahwa yang mesti dirubah tuh dari diri kita sendiri dulu, ya. Nah, itu sebuah proses cara berpikir dari diri sendiri berpusat kepada Kristus. Nah, itu sebuah proses yang juga tidak mudah, tapi pasti Tuhan ingin itu terjadi dalam hidup kita ketika kita melayani. Yang ketiga, ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dianugerahkan, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya. Jadi ayat 3, kita mesti belajar kalau mau masuk dalam pelayanan itu berpikir sederhana. Ya. Jadi kalau berpikir sederhana itu artinya kita tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang dapat saya lakukan dalam pekerjaan Tuhan. Jangan memulai pelayanan seperti yang saya mau. Maksudnya kita ngelihat itu kok enak ya orang pelayanan, misalnya seperti Yongyong misalnya, contoh saja. Kok enak ya pelayanan seperti Yongyong, saya mau gitu, seperti itu. Nah, bukan seperti itu ya. Kalau kita berpikir ingin seperti orang lain, berarti kita tidak mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Padahal kita kan sudah menyerahkan hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi pelayanan itu tidak harus dimulai daripada apa yang saya mau atau apa yang saya suka. Tetapi kita bisa loh ya, melihat kebutuhan seseorang atau kebutuhan sebuah pelayanan. Jadi bagaimana kita bisa dari belum pelayanan bisa masuk di dalam pelayanan adalah kita melihat apa sih yang saya bisa kerjakan. Misalnya yang sederhana, seringkali lihat, kalau habis pelayanan nggak ada yang beresin kursi. Ini misalnya contoh aja, tapi di sini sih ada yang beresin. Ini contoh saja. Misalnya kalau habis selesai kok nggak ada yang beresin kursi ya. Berarti saya bisa bantu dalam hal membereskan kursi. Itu namanya melihat kebutuhan. Atau kita melihat kebutuhan orang lain, misalnya kita lihat teman kita sesudah pelayanan kok kayaknya repot gitu ya, mesti ngurus ini mengurus itu, apa ya yang saya bisa bantu. Nah itu seperti itu. Jadi bisa melihat kebutuhan seseorang atau sebuah pelayanan. Itu yang dapat kita lakukan untuk memulai sebuah pelayanan.
Ya. Jadi jangan merasakan, wah kalau cuma beres-beres kursi sih, nggak usah lah, kayaknya orang lain aja, jangan saya. Nah kalau kita berpikir begitu, ya berarti cara berpikir kita masih berpusat kepada diri sendiri. Tapi kalau kita belajar fokus sama Tuhan Yesus, kita melihat ada kebutuhan itu, dan apalagi kalau Roh Kudus mendorong kita untuk melakukan, ayo melangkah saja ya. Karena kalau kita setia pada perkara yang kecil, yang sederhana, Tuhan akan tambahkan lebih lagi. Sekarang ayat keempat. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ayat 4. Jadi yang keempat, kita belajar bahwa di dalam pelayanan saya tidak berdiri sendiri. Saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Ya, seperti di tubuh kita ini ada kepala, ada mata, ada hidung, mulut, telinga, tangan, kaki, dan sebagainya. Ada jantung, ada paru-paru, ya, ada organ bagian dalam, ada yang di luar. Ya. Nah, di dalam pelayanan kita harus menyadari bahwa saya adalah bagian daripada tubuh Kristus. Saya bukan berdiri sendiri. Jadi saya tuh tidak terlepas dari saudara saya. Itu yang harus kita sadari. Jadi kalau ada misalnya beda pendapat atau kok saya nggak ngerti ya kenapa dia kok berlaku seperti itu, ayo kita belajar dan berbicara, berdiskusi dan sebagainya, bukan saling menyalahkan. Ya. Di dalam kerajaan surga selalu dipakai ilustrasi itu tubuh, di mana Tuhan Yesus itu adalah kepala dan kita adalah anggota-anggotanya. Jadi di situ kita lihat kalau di dalam pelayanan kita tidak terlepas dari hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Sebab sebagaimana dalam tubuh kita ini kepala nggak bisa lepas dari anggota tubuh kita, tidak bisa lepas dari kepala. Demikian juga dalam pelayanan kita tidak bisa terlepas dari persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Kita tidak bisa terlepas hubungan kita dengan satu dengan yang lain gitu. Ya, jadi jangan sampai kita merasa kalau ada yang nggak cocok gitu ya dengan teman sepelayanan, terus kita kayak mau, udahlah saya nggak mau sama dia lagi gitu. Jadi seolah-olah saya sama tubuh Kristus itu mau pisah aja dah gitu. Jadi kalau misalnya saya punya tangan, lalu tangan saya nih marah sama kaki, mungkin karena tangan saya melihat itu kaki kerjanya kok jalan-jalan aja sih gitu, rasanya kok kayaknya mau pamer-pamer, sibuk terus gitu. Misalnya tangan saya berkata kepada kaki saya, lalu tangan saya nggak setuju dengan kaki saya dan dia bilang udahlah saya mau lepas sendiri gitu ya. Maka tubuh saya jadi jelek karena tubuh saya tiba-tiba cacat ya. Karena tiba-tiba orang takut, mengerikan, itu kenapa ada tangan di situ terlepas gitu ya. Demikian juga kalau rambut kita ini ya. Rambut kita ini sih kalau dibilang kerjaannya apa sih? Nggak ada kerjaannya kan. Dibandingkan tangan bisa masak, bisa kerja ini, kerja itu, kaki bisa jalan, bisa manjat-manjat. Tapi kalau rambut ini apa sih kerjanya? Tapi walaupun rambut ini kayaknya nggak ada kerjaannya, kita sayang nggak sama rambut kita? Kita sayang kan? Kita nggak mau sampai punya kepala yang botak gitu ya. Kita nggak mau gundul gitu ya. Jadi kalau misalnya rambut ini bilang, udahlah saya tuh minder, saya nggak ada kerjaannya. Apalagi kalau tangan bilang, hei rambut, kamu kerjanya apa? Kerjanya nempel-nempel di kepala aja, nggak jelas. Kamu kerjaannya apa? Terus si rambutnya minder, bilang, iya saya memang jelek lah, saya memang tidak berguna, udahlah saya mau lepas saja dari tubuh Kristus gitu. Saya rambut ini mau tiba-tiba pluk gitu, tiba-tiba ada di lantai gitu ya. Dan tiba-tiba rambut saya tuh nggak ada, hilang. Terus saya jalan-jalan di pasar dan pasti semua,
ini siapa ya? Kok ada perempuan nggak ada rambutnya? Siapa ini? Taci Maranatha gitu. Saya kalau ke pasar dipanggilnya Taci Maranatha gitu, dipanggilnya gitu. Jadi di dalam tubuh Kristus ini apapun menjadi bagian kita lakukan saja dengan setia, tidak usah membanding-bandingkan diri dengan tubuh Kristus yang lain. Ya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah kepala dan kita bagian tubuhnya. Jadi kita harus melekat kepada Tuhan Yesus dan kita juga bergandengan tangan dengan anggota-anggota tubuh yang lain. Jangan lepas sendiri. Kalau kita lepas sendiri, kita pasti tidak ada lagi kehidupan. Kalau misalnya rambut terlepas dari kepala saya, pasti rambut ini tidak akan tambah panjang. Pasti akan mati. Dan tubuh saya jadi jelek. Ya. Karena itu dimanapun Tuhan menempatkan kita terima dan lakukan bagian kita. Nah sekarang ayat 6, ya tadi harusnya ayat 4 dan 5 ya. Sekarang ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya, jadi ayat 6 sampai 8 ini kita belajar mengenai macam-macam karunia motivasi. Di sini ada 7 karunia motivasi. Dalam ayat 6 tadi dikatakan setiap orang mempunyai karunia yang berlain-lainan. Ya. Jadi setiap orang itu tidak dibuat sama oleh Tuhan. Sebab di dalam surat 1 Korintus juga dikatakan, kalau misalnya di dalam tubuh ini semuanya mata, dari atas sampai ke bawah, semuanya mata, semua, atau semua telinga, pasti kita kelihatan aneh. Ya. Demikian juga tubuh Kristus akan aneh kalau semua punya karunia mendengar suara Tuhan, semua cuma bisa itu aja, nggak bisa yang lain gitu. Maka tubuh Kristus pasti tidak bisa berfungsi dengan baik. Justru dengan kita berlain-lainan, kita berbeda-beda, maka tubuh Kristus akan bisa berfungsi seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi yang disebut karunia itu adalah kecakapan untuk melakukan hal-hal tersebut dengan baik. Ya. Jadi kalau tangan itu pasti bisa untuk menjahit. Kaki maksudnya untuk bekerja. Kalau kaki itu untuk berjalan, telinga pasti untuk mendengar. Jadi kalau telinga bilang saya kepengen jalan seperti kaki, pasti dia bakal frustrasi dalam pelayanan. Ya. Kalau mata bilang saya kepengen jadi tangan, karena tangan itu kelihatan repot, kelihatan berguna. Kalau mata cuman diem aja, ngeliat aja. Kalau kita berpikir seperti itu, maka kita tidak bisa menjadi yang terbaik. Jadi karunia adalah kecakapan untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Kalau kita dijadikan oleh Tuhan seperti mata yang bisa melihat hal-hal yang dalam gitu di dalam perkara rohani, ya kita lakukan. Walaupun mungkin mata itu tidak bisa jadi kaki, tapi mata jadilah mata. Kita belajar untuk menerima diri kita sendiri seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi jangan iri dan jangan ingin menjadi orang lain. Nah, 7 karunia motivasi adalah yang pertama karunia bernubuat,
artinya berbicara dengan tepat apa adanya sesuai dengan keadaan seseorang. Ya, ini adalah orang yang kalau berbicara itu tepat gitu. Kita pernah nggak ketemu sama orang yang berbicara kepada kita, lalu perkataannya itu menusuk hati kita, tapi ya memang betul gitu, ya memang begitu gitu ya. Itu adalah orang yang punya karunia bernubuat. Biasanya kita merasakan orang yang punya karunia bernubuat itu kalau ngomong ceplas-ceplos gitu, nusuk di hati gitu. Tapi benar ya. Jadi kita kalau benar ya bertobat gitu ya. Nah, ada orang yang diberi karunia seperti itu. Lalu yang kedua, karunia melayani adalah karunia mengerti kebutuhan orang. Misalnya kita tahu, oh kayaknya dia itu lagi haus loh, dia celingak-celinguk cari minum gitu. Kita bisa langsung tahu, oh ini dia perlu minum, lalu kita ngambilkan. Nah, itu adalah kita sedang melakukan karunia melayani. Lalu yang ketiga, karunia mengajar, mampu menjelaskan materi sehingga dapat ditangkap oleh pendengarnya. Nah, orang yang punya karunia mengajar ini memang tidak banyak. Tetapi ciri khas daripada orang yang punya karunia mengajar ini, kalau berbicara itu bisa mendetail, jelas, sistematis, sampai orangnya itu mengerti. Ya, karena ada orang yang pintar tapi dia belum tentu bisa menjelaskan kepada orang lain. Tapi orang yang punya karunia mengajar itu bisa menjelaskan sampai pendengarnya mengerti. Yang keempat, karunia menasehati. Orang yang punya karunia menasehati itu kemampuan untuk memotivasi orang lain, memberikan semangat, ya, memberi spirit. Jadi kalau kita dengerin orang itu ngomong, lalu kita rasanya, wah, iya, semangat. Saya harus semangat, saya harus melayani, saya harus mengasihi Tuhan lebih lagi. Nah, seperti itu ya. Misalnya seperti Ibu Iin itu kan kalau berbicara tuh, wah, sangat memotivasi. Ibu Ina juga begitu, kalau berbicara semangat dan membakar orang lain gitu untuk ikut semangat ya. Itu namanya karunia menasehati. Lalu karunia memberi, orang yang suka memberi, suka berbagi ya, dalam pekerjaan Tuhan. Lalu yang kelima ya, keenam, karunia memimpin, itu bisa melihat segala sesuatu dari keseluruhan. Lalu tahu, oh di bagian ini harus ada orang yang begini-begini loh. Oh bagian ini harus ada orang seperti ini. Itu namanya karunia memimpin. Lalu yang ketujuh, karunia belas kasihan. Orang yang mampu ikut merasakan perasaan orang lain. Jadi kalau ada orang yang susah, mau mendengarkan, mau mengerti, mau menghibur, mau memberi kekuatan. Dan menurut survei katanya 70% orang di dunia ini punya karunia belas kasihan yang kuat. Ya. Jadi kalau saya berpikir kalau begitu, sebenarnya pelayanan yang paling pasti bisa dilakukan oleh semua orang adalah mendengarkan kesusahannya atau mendengarkan curhatnya orang lain. Ya, itu pelayanan. Itu sedang mengaktifkan karunia belas kasihan. Ya. Jadi sebetulnya orang melayani itu tidak susah seperti yang kita pikirkan. Ya, seringkali orang ada yang bilang sih, aduh saya kepengen pelayanan, tapi apa ya, saya nggak tahu, saya bisa apa sih? Gitu. Sebetulnya kalau kita berpikirnya sederhana, tidak susah. Tapi kalau kita berpikirnya dibuat sulit, ya memang jadi sulit karena pelayanan itu apa yang saya mau, apa yang saya inginkan. Tapi kalau kita mau melayani, mau memberi, mau jadi berkat, maka pelayanan itu pasti tidak susah. Di sekitar kita banyak sekali pelayanan. Sebab pelayanan itu bukan hanya di gereja, tetapi di rumah kita, di lingkungan kita, di komunitas kita, itu semua ada banyak pelayanan.
Kita minta supaya Roh Kudus memimpin kita sampai kita bisa masuk dalam pelayanan yang Tuhan inginkan. Nah, 7 karunia motivasi ini secara umum semua orang punya. Ya. Tetapi dari 7 karunia ini ada 3 karunia yang paling menonjol. Misalnya seperti karunia menasehati, karunia memimpin, karunia bernubuat. Nah, ini biasanya jadi satu nih. Semua yang kuat di dalam berbicara itu biasanya bisa menasehati, memimpin, bernubuat. Ya, bernubuat itu bisa berbicara. Misalnya orang itu salah, lalu dia kasih tahu nih, kamu kesalahannya gini-gini, tidak boleh begini-begini gitu. Atau situasi ini sekarang gawat nih kalau seperti ini kita bisa tekor nih. Nah, bisa berbicara tepat sesuai dengan kondisi keadaan, itu juga karunia bernubuat. Ya, jadi dari 7 karunia ini ada 3 yang kuat. Seperti misalnya kalau karunia belas kasihan itu nanti nyambungnya ke melayani dan sebagainya ya, lebih dengan tindakan. Jadi ada orang yang melayani lebih dengan perkataan, ngatur sana ngatur sini. Ada orang yang pelayanannya dengan tindakan, memberi, melayani gitu. Ya, dengan sikap, dengan perbuatan. Nah, kalau kita tidak dewasa dalam pelayanan, kita suka marah-marah karena itu orang enak aja cuma ngomongnya doang. Dia kerjanya merentah-merentah terus. Saya lagi yang disuruh. Nah, ini kalau kita sudah merasa seperti ini nih, gejala-gejala nggak sehat gitu ya. Jadi ya cepat bertobatlah. Nah, dari 3 yang menonjol, ada 1 yang paling menonjol, itu pasti ya. Jadi karunia apapun yang Tuhan berikan kepada hidup kita, kita terima dengan sukacita. Dan mari kita melangkah. Lihat di sekitar kita, apa ya yang saya bisa kerjakan? Hal yang kecil dan sederhana kita lakukan dengan sukacita. Kita lakukan dengan hati yang berkata bahwa apapun yang aku lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu artinya pelayanan yang sesungguhnya. Ya. Jadi pelayanan, sekali lagi mari kita mengubah konsep cara berpikir yang salah bahwa pelayanan tuh harus di sini. Enggak semua orang dipanggil untuk melayani di panggung. Ya. Kalau semua orang mau melayani di panggung, pasti ibadahnya jadi kacau balau. Ya. Mari kita menempati posisi yang menjadi bagian kita. Karena kalau kita ada di posisi yang Tuhan tempatkan, maka hati kita akan damai sejahtera. Kita akan merasakan sukacita. Kita akan merasakan saya menjadi diri saya sendiri gitu. Jadi senang di dalam pelayanan. Tapi kalau kita ingin seperti orang lain, seperti tadi tangan kepengen jadi kaki, pasti kita bakal stres. Ya, pasti kita rasanya, aduh capek, aduh nggak kuat gitu. Ya, jadi mari kita menempati tempat kita masing-masing. Dan setiap karunia itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Tidak ada orang yang sempurna. Tapi kalau kita tahu, saya punya karunia, misalnya seperti saya ini, saya menemukan bahwa karunia saya adalah belas kasihan. Jadi kalau saya dengerin orang curhat itu ya cukup bisa dengerin gitu ya, bisa betah lah gitu. Tapi orang yang punya karunia belas kasihan juga punya kekurangan. Ya, kekurangannya itu jadi orangnya butuh apa selalu mau dipenuhi. Orangnya butuh apa selalu mau dipenuhi sampai orangnya itu bisa menjadikan saya sebagai Tuhan. Ya, jadi ada apa-apa selalu datang ke saya. Ada apa-apa selalu datang. Nah, itu juga nggak benar kalau sudah pelayanan seperti itu. Jadi kita mesti sadar apapun karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, pasti ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya.
Kita harus terus belajar mengatasi kekurangan-kekurangan di dalam karunia yang ada dalam hidup kita. Dan terus mengembangkan kelebihan-kelebihan daripada karunia itu. Supaya makin hari kita makin mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Semua hanya anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih-Mu yang ajaib. Engkau menebus kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga hidup kami sekarang bukan milik kami lagi. Hidup kami adalah milik-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memanggil kami untuk berbuah di dalam dunia ini. Karena itu saat ini Tuhan, kuduskan pikiran dan hati kami. Semua konsep-konsep cara berpikir yang keliru diubahkan menjadi cara berpikir yang baru. Bahwa kami Tuhan ada di posisi yang Engkau kehendaki. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Bukan keinginan kami Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Terpujilah nama-Mu. Bapa, saat ini kami mengucap syukur sampai di sini Tuhan sudah menolong kehidupan kami. Biarlah kami tetap setia sampai garis akhir. Kami tetap setia sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Kami bisa Kau dapati tidak dalam keadaan kudus dan tak bercacat celah. Karena Engkau setiap hari memproses hidup kami. Setiap hari Engkau mendidik kami Tuhan, mengoreksi kami, dan membawa kami next level. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Nani, Pak Gideon, Freddy, Sophie, Freddy, Gidi, Lucky, dan Harry di dalam pelayanan di Kalimantan. Tuhan, peliharakan mereka sampai mereka boleh menuntaskan pelayanan pada hari ini sampai kepada garis akhir. Perjalanan mereka hari ini kami bawa di hadapan-Mu.
Engkau peliharakan Tuhan, supaya saudara-saudara kami boleh tiba di kota Sion dengan selamat. Tutup bungkus dengan darah Yesus, sehingga tidak ada serangan balik dan tidak ada kuasa-kuasa kegelapan yang Kau izinkan Tuhan untuk melakukan apapun juga. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Kami juga berdoa, biarlah kesehatan kami terus Engkau topang Tuhan. Kami mohon biarlah imunitas dari tempat yang maha tinggi menaungi setiap kami, setiap sel tubuh kami diberi kekuatan dengan daya tahan yang datang dari surga, sehingga badan kami tetap sehat dan kami bisa melakukan apa yang menjadi bagian kami untuk menjadi terang, untuk menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Jagai hidup kami Tuhan, supaya pelita kami tetap menyala sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa, kami mengucap syukur setiap pagi kami boleh menerima urapan yang baru, dan saat ini juga kami mau terima urapan dari tempat yang maha tinggi turun dalam hidup kami. Biarlah pikiran kami terus dikuasai dengan pikiran Kristus. Mata kami juga Tuhan diurapi supaya kami bisa melihat apa yang Engkau sediakan dalam hidup kami. Kami juga mohon perlindungan Tuhan supaya lidah bibir kami jangan dipakai untuk mengatakan perkataan yang negatif, tapi biarlah firman Tuhan selalu ada di mulut kami dan kami mengucapkan kata-kata berkat buat sesama kami. Telinga kami juga Tuhan diurapi supaya mendengar suara Tuhan dan kami kebaskan semua suara-suara dunia. Kami terima pengurapan Tuhan di dalam hidup kami supaya dilepaskan kami dari tegar tengkuk, daripada ketidaktaatan kami, daripada kebodohan kami Tuhan, daripada pemberontakan kami, hal-hal yang menyakitkan hati-Mu Tuhan. Semuanya dipatahkan dalam nama Yesus. Kami diberi hati yang baru, hati yang mengasihi Engkau Tuhan, hati yang mau taat, hati yang bisa mengerti jalan-jalan-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tangan kami juga diurapi supaya hari ini apa yang kami kerjakan berhasil, apa yang kami kerjakan bisa menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mohon pengurapan Tuhan atas kaki kami, supaya hari ini setiap langkah kami jalani dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami sudah terima semuanya. Kami akan meninggalkan tempat ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Amin.